Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adin Amanatullah Suparjo, NIM 130 120 4286. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan hasil dari paper yang telah saya kerjakan berjudul klasifikasi glaukoma menggunakan metode invariant moment pada naive Bayes dan random forest. Uh, Paper ini ditujukan untuk mengerjakan tugas 4 mata kuliah tata tulis ilmiah. Kita langsung ke dalam pendahuluannya. Glaukoma ini adalah suatu kelompok penyakit mata progresif yang mampu menyebabkan kerusakan saraf optik dan gangguan penglihatan. Glaukoma ini juga salah satu penyebab utama kebutaan permanen di seluruh dunia. Namun ada juga jenis glaukoma tertentu yang tidak terkait dengan peningkatan tekanan intraokular. Dampak glaukoma terhadap kelihatan itu bertahap dan seringkali tidak terdeteksi pada tahap awal. Kondisinya dapat menyebabkan kerusakan permanen pada saraf optik dan mengurangi kemampuan mata untuk mentransmisikan sinyal visual ke dalam otak. Menurut penelitian sebelumnya, optical disc dan optical cup berperan sangat penting dalam mendiagnosis glaukoma melalui gambar fundus. Tapi hanya sedikit penelitian yang menggunakan segmentasi pembuluh darah untuk mendeteksi glaukoma. Pembuluh darah di retina juga berperan penting dalam mendeteksi penyakit karena tekanan pada bola mata juga dapat mempengaruhi bentuk, struktur, dan ketebalan pembuluh darah. Meski begitu, penelitian ini menggunakan momen invarian untuk mengekstrak fitur bentuk, dimensi, dan rotasi dari cawan optik dan segmentasi pembuluh darah retina mata. Kemudian, vektor ekstraksi fitur metode tersebut akan diperiksa menggunakan beberapa teknik pembelajaran mesin untuk memutuskan model pengklasifikasian mana yang menghasilkan kinerja sistem paling signifikan pada dataset yang digunakan. Alasan saya menggunakan metode random forest adalah karena sangat cocok untuk mengklasifikasikan data dengan tingkat keacakan yang signifikan. Karena metode ekstraksi fitur ini menghasilkan banyak fitur dengan nilai acak. Sedangkan mengapa menggunakan naive Bayes? Karena naive Bayes ini saya pilih sebagai model pembanding lainnya karena hasil segmentasi citra akan memiliki jarak piksel yang berdekatan. Metode ini cocok untuk menghitung nilai matriks citra pada tetangga sekitarnya. Selanjutnya kita ke metode penelitian. Yang pertama itu ada desain sistem. Sistem yang mengklasifikasikan glaukoma menjadi dua kategori, retina normal dan glaukoma. Memanfaatkan ekstraksi fitur dan metode momen invarian. Hasil segmentasi target optik dan pembuluh darah adalah target utama untuk algoritma pembelajaran mesin. Setelah metode invariant moment digunakan untuk mengekstraksi fitur, area matriks fitur akan diklasifikasikan menggunakan model random forest dan naive Bayes dengan dua kategori yaitu retina normal dan retina glaukoma. Setiap klasifikasi model akan divalidasi menggunakan 5-fold cross validation. Di sini ada gambar dari sistem desainnya. Lalu penelitian ini mengimplementasikan dua set data yang tersedia. DIS3S1 yang berisi 25 gambar retina normal dan 85 gambar retina glaukoma dan refuge yang memiliki 360 gambar retina normal dan 40 gambar retina glaukoma. Selain itu, gambar dari dataset DIS3S1 dikumpulkan melalui bidang pandang 30 dengan resolusi 2896 x 1944 piksel pada pasien berusia 40 sampai 80 tahun di rumah sakit mata. Dan gambar dataset refuge diambil dengan kamera Zeiss VisuCam 500 dengan resolusi 2124 kali 2056 piksel dengan 96 dpi. Di sini terdapat dataset yang telah saya sebutkan tadi. Selanjutnya kita ada
segmentasi piala optik. Glaukoma dapat didiagnosa melalui beberapa optical cup yang membesar ketika ada tekanan yang disebabkan oleh cairan pada bagian dalam bola mata. Untuk mengsegmentasi cangkir optik, menerapkan metode ambang batas adaptif yang melibatkan pengukuran rata-rata dan standar deviasi piksel. Rumus berikut, rumus yang di atas ini yang pertama, itu untuk menghitung nilai threshold. Nah, mungkin saya akan menjelaskan rumusnya itu. Sini ada f, y, x. Nah, f, y, x ini mengembalikan nilai 1 untuk piksel dengan nilai ambang lebih besar dari batas yang telah ditentukan, dan nilai 0 ini sebaliknya. Lalu ada variabel THR, ini merepresentasikan nilai threshold yang digunakan untuk mensegmentasi optical cup. Lalu ada G dalam kurung X, Y, ini itu adalah matriks saluran hijau dari citra, dan F dalam kurung Y, X ini merupakan hasil segmentasi citra menggunakan metode thresholding. Saya juga menentukan nilai ambang batas untuk cangkir optik pada gambar menggunakan saluran hijau. Maka dari itu, rumus untuk menghitung nilai ambang batas cangkir optik ditentukan menggunakan rumus yang kedua ini, yang T sama dengan 0,5 kali C tambah 2 kali omega C STD def tambah 2 kali omega green STD def tambah micro green min. T lalu C lalu omega green STD def omega C STD def lalu ada micro green min. Masing-masing ini adalah hasil segmentasi cangkir optik lebar jendela Gaussian, lalu ada deviasi standar saluran hijau ternormalisasi, lalu ada deviasi standar jendela Gaussian, dan nilai rata-rata saluran hijau ternormalisasi. Nah, ini yang di sebelah kiri ini yang hijau itu adalah saluran hijau, dan yang B ini adalah optical cup segmentation-nya. Oke, selanjutnya kita menuju ke segmentasi pembuluh darah. Karakteristik yang dominan untuk segmentasi pembuluh darah adalah saluran hijau pada citra fundus dengan saluran RGB. Hasilnya, saya memproses saluran hijau menggunakan pendekatan kontras limited atau AHE, Clahe, untuk menghasilkan hasil segmentasi. Nah, langkah ini penting karena secara efisien membedakan pembuluh darah dari komponen mata lainnya dengan mengubah gambar menjadi skala abu-abu. Teknik ini juga secara adaptif akan meminimalkan kemiringan fungsi transformasi. Untuk perbaikan interior dan eksterior gambar, kami menerapkan teknik morfologi top hat dan bottom hat untuk mengisi piksel berongga gambar. Citra kemudian disegmentasi menggunakan pendekatan thresholding untuk mendapatkan bagian pembuluh darah yang tampak pada citra. Nah, di sini ada 3 gambar. Yang pertama itu ada peningkatan CLAHE-nya atau CLAHE-nya. Lalu yang B itu ada operasi morfologis, dan yang C itu ada segmentasi pembuluh darahnya. Oke, kemudian untuk menghilangkan noise dari citra, saya juga melakukan teknik erosi morfologi untuk menghilangkan sebagian kecil citra yang tidak diperlukan. Selain itu, metodologi penghilangan noise ini menggunakan teknik deteksi objek untuk mendeteksi dan mengidentifikasi kontur kecil di dalam citra, serta thresholding dan masking untuk memilih kontur kecil tersebut. Oke, di sini ada 2 gambar. Yang pertama itu ada deteksi kontur kecil, dan yang kedua ini ada penghapusan kebisingannya. Selanjutnya kita ke ekstraksi fitur momen invarian. Sini ada momen Hu. Momen Hu ini itu adalah metode yang dapat digunakan untuk mengekstrak fitur dari bentuk, rotasi, skala, orientasi dengan menggunakan 7 pusat momen Hu. Saya melakukan ekstraksi fitur dari cangkir optik dan pembuluh darah pada dataset Tristi GS1 dan Refuge untuk menganalisis apakah dataset ini cocok untuk mendiagnosis glaukoma. Nah, di sini ada rumus yang digunakan untuk menentukan rumus 7 pusat momen Hu tersebut. Selanjutnya ada analisis performa. Pada studi ini akan mengevaluasi hasil
kinerja model sistem yang dibuat dengan mempertimbangkan 4 metrik: presisi, daya ingat, skor F1, dan akurasi. Presisi digunakan untuk menentukan proporsi data ekspektasi positif yang terjadi. Dalam konteks ini, istilah positif mengacu pada glaukomanya. Penarikan kembali digunakan untuk menentukan jumlah data positif yang dapat diverifikasi yang diidentifikasi dengan benar. Skor F1 dihitung dengan menggabungkan presisi dan daya ingat. Akurasi didefinisikan sebagai persentase prediksi yang benar. Ekspresi berikut ini akan digunakan untuk mengevaluasi metrik kinerjanya. Oke, kita masuk ke dalam hasil dari penelitiannya. Oke, penelitian ini menggunakan ekstraksi fitur dari metode inference moment untuk mendiagnosa glaukoma pada 2 dataset yang berbeda. Cangkir optik untuk dan pembuluh darah adalah satu-satunya bagian dari objek yang dievaluasi. Hasil akhirnya adalah model naive Bayes tampil lebih baik daripada dataset refuge daripada random forest. Set polymodel RF juga bekerja lebih baik dalam pengumpulan data DRIST GS1. Validitas semua model classifier yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan K-fold cross validation dengan K sama dengan 5. Hasil analisis pada dataset refuge menggunakan segmentasi cangkir optik hampir sebanding akurasi 89,03% pada model naive Bayes. Selain itu, model RF mencapai akurasi 87,10%. Kesimpulan yang dapat diambil adalah dengan mempelajari optical cup pada citra fundus, dataset ini dapat digabung dengan metode inference moment. Oke. Selanjutnya, ketika dataset refuge diperiksa menggunakan model naive Bayes dan segmentasi pembuluh darah, akurasi tertinggi diperoleh dengan nilai identik ketika kinerja diukur menggunakan pembuluh darah, terutama di akurasi 86,75%, disusul akurasi model RF sebesar 90,15%. Oke, kedua model ini memberikan kinerja akurasi tinggi pada refuge ketika cangkir optik dan segmentasi pembuluh darah digunakan sebagai input. Parameter kinerja lainnya juga relatif tinggi, menunjukkan bahwa kedua model ini cukup efektif untuk mengklasifikasikan glaukoma. Akurasi terbaik pada model RF untuk dataset DRIST GS1 menggunakan optical cup segmentation hanya sebesar 55,22%. Akibatnya kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa dataset ini tidak cocok untuk digunakan dengan metode moment invariant yang membutuhkan segmentasi cangkir optik sebagai masukannya. Oke, untuk input berupa pembuluh darah pada dataset DRIST GS1 diperoleh akurasi tertinggi sebesar 65,78%. Menggunakan model RF diikuti dengan naive Bayes-nya itu 59,33%. Lalu hasil pada tabel 4 dan 5 tersebut menunjukkan bahwa model memiliki tingkat akurasi yang rendah yang mungkin disebabkan oleh sedikitnya jumlah data pada dataset DRIST GS1 dan perbandingan nomor label yang tidak seimbang yang mengakibatkan data yang digunakan tidak akurat. Hasil analisis segmentasi optical cup dan metode invariant moment menghasilkan hasil yang lebih baik pada model RF dengan akurasi sebesar 72,56%, disusul model naive Bayes yang memiliki akurasi sebesar 71,90%. Oke. Next, segmentasi pembuluh darah dan teknik moment invariant menggunakan performa maksimal dengan maxing 80,56%, 73,41%, 70,86%, dan 72% untuk akurasi, presisi, perolehan, dan skor F1 untuk model RF. Selanjutnya model naive Bayes memiliki akurasi sebesar 79,43%. Oke. Ketika kumpulan data pada tabel 6 dan 7 digabungkan, akurasinya meningkat secara signifikan bila dibandingkan dengan menggunakan kumpulan data DRIST GS1 secara individual. Meskipun akurasinya meningkat, masih belum bisa mengalahkan akurasi jika hanya menggunakan dataset refuge. Kemungkinan penurunan akurasi yang disebabkan oleh ketidakseimbangan label pada dataset yang digunakan. Algoritma synthetic minority oversampling teknik atau SMOT akan mensintetis data minoritas hingga jumlah label pada data menjadi seimbang. Terakhir ada kesimpulan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa model naive Bayes dan RF dengan metode inference moment dapat memberikan kinerja sistem yang lebih baik dalam klasifikasi glaukoma.
dari semua hasil eksperimen menunjukkan bahwa model naive Bayes dan RF dapat mengungguli deteksi glaukoma pada dataset Refuge dan Dristig GS1. Kesimpulan utama adalah bahwa kedua model optimal untuk dataset Refuge dibuktikan dengan fakta bahwa kedua model mencapai akurasi lebih dari 87,50% saat menggunakan optical cup dan segmentasi bejana sebagai input. Namun, saat menggabungkan kumpulan data, model RF mencapai akurasi yang lebih tinggi daripada model naive Bayes karena data yang digunakan menjadi lebih acak. Oke, pada penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan metode ekstraksi fitur lainnya, mencoba objek segmentasi lainnya atau mengimplementasikan algoritma segmentasi lainnya untuk mendapatkan bentuk objek yang lebih akurat. Algoritma pembelajaran mendalam juga dapat menjadi pertimbangan atau dimodifikasi dengan parameter input pembelajaran mesin dan menyajikan metode ekstraksi untuk mencapai hasil kinerja yang lebih baik. Mungkin cukup sekian penjelasan atau presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.